Assalamualaikum, selamat pagi rekan-rekan mahasiswa. Semoga sehat dan sukses selalu. Rekan-rekan mahasiswa, selamat datang di segmen dari mata kuliah Evaluasi Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, PPKN. Setelah membahas penilaian acuan kriteria pada segmen sebelumnya, kali ini kita akan membahas metode penilaian lain yang juga penting, yaitu penilaian acuan norma atau Norm Referenced Assessment. Penilaian ini berfokus pada perbandingan hasil belajar antar peserta didik untuk menentukan posisi relatif mereka dalam suatu kelompok. Rekan-rekan mahasiswa, apakah ada yang tahu apa itu penilaian acuan norma? Penilaian acuan norma adalah jenis penilaian yang menilai peserta didik berdasarkan perbandingan hasil mereka dengan peserta didik lainnya dalam suatu kelompok. Penilaian ini menempatkan peserta didik dalam peringkat, sehingga kita bisa melihat siapa yang berada di posisi teratas, tengah, atau terbawah dari kelompoknya. Penilaian acuan norma, PAN, menilai seseorang dengan membandingkan hasil belajarnya dengan hasil belajar kelompok atau norma tertentu. Dalam hal ini, kelompok atau norma berfungsi sebagai standar perbandingan. Menurut Gronlund, penilaian acuan norma bertujuan untuk membedakan peserta didik berdasarkan performa mereka, bukan untuk mengukur pencapaian terhadap tujuan atau standar tertentu. Artinya, hasil penilaian menunjukkan posisi relatif seseorang dalam kelompok, bukan mengukur apakah mereka telah mencapai kompetensi atau tujuan pembelajaran tertentu. Contohnya, ketika seorang siswa mendapatkan skor 85 dari 100 dalam suatu tes, skor tersebut akan dilihat lebih lanjut berdasarkan skor rata-rata kelompok. Jika rata-rata skor teman-teman di kelasnya adalah 80, maka skor siswa tersebut di atas rata-rata. Sebaliknya, jika rata-rata skor kelas adalah 90, maka skor 85 berada di bawah norma. Rekan-rekan mahasiswa, terdapat beberapa karakteristik dalam penilaian acuan norma, yaitu 1. Bersifat relatif. Hasil penilaian bersifat relatif terhadap hasil kelompok atau norma yang digunakan sebagai acuan. 2. Membandingkan dengan kelompok. Fokusnya adalah perbandingan antara individu dengan anggota kelompok lainnya, bukan berdasarkan standar kriteria tetap. 3. Menggunakan distribusi nilai. Biasanya, hasil penilaian akan dianalisis dengan distribusi nilai, seperti menggunakan skor rata-rata atau peringkat. 4. Digunakan untuk menilai kompetitif. Penilaian ini sering digunakan untuk mengukur posisi siswa dalam konteks kompetisi akademik atau seleksi tertentu. Rekan-rekan mahasiswa, terus apa kelebihan dan kekurangan dari penilaian acuan norma? Penilaian acuan norma memiliki beberapa keunggulan yang membuatnya sering digunakan dalam konteks pendidikan. 1. Mudah digunakan untuk perbandingan. Salah satu keunggulan terbesar dari penilaian acuan norma adalah kemampuannya untuk membandingkan performa peserta didik dalam satu kelompok. Nitko, 2007, menyebutkan bahwa penilaian ini memudahkan untuk mengidentifikasi peserta didik yang memiliki kemampuan paling tinggi atau rendah dalam suatu kelas. 2. Cocok untuk seleksi. Penilaian acuan norma sering digunakan dalam proses seleksi, seperti ujian masuk perguruan tinggi atau penempatan kelas, karena fokusnya pada perbandingan antar individu. Ini memberikan pandangan tentang posisi relatif peserta didik di antara teman sekelas mereka. 3. Memberikan gambaran distribusi hasil belajar. Penilaian ini dapat menunjukkan distribusi performa seluruh kelompok, sehingga guru bisa melihat apakah ada variasi besar atau kecil dalam capaian akademik siswa, serta siapa yang termasuk kategori berprestasi atau memerlukan perhatian khusus. Selain terdapat kelebihan, penilaian acuan norma juga memiliki beberapa kekurangan atau kelemahan yang penting untuk diperhatikan, yaitu 1. Tidak mengukur kompetensi spesifik. Penilaian acuan norma tidak memberikan informasi yang jelas tentang pencapaian kompetensi atau standar yang diharapkan. Menurut Stiggins, 2008, penilaian ini tidak cocok untuk memberikan umpan balik yang berguna bagi pengembangan individual, karena hanya memberikan gambaran perbandingan. 2. Tidak mendorong pengembangan potensi individu. Fokus pada perbandingan membuat peserta didik lebih berkonsentrasi pada bagaimana mereka dibandingkan dengan yang lain, bukan pada peningkatan kemampuan mereka sendiri. Ini dapat menurunkan motivasi belajar bagi mereka yang berada di peringkat bawah, dan bisa menciptakan persaingan yang kurang sehat. 3. Tidak sesuai untuk penilaian pembelajaran berbasis kompetensi. Dalam konteks pendidikan yang mengutamakan pencapaian kompetensi atau keterampilan tertentu, penilaian acuan norma kurang efektif karena tidak mengukur seberapa jauh peserta didik telah mencapai tujuan pembelajaran spesifik. Lalu, bagaimana melakukan penilaian acuan norma yang baik? Untuk melaksanakan penilaian acuan norma dengan baik, beberapa langkah penting harus diperhatikan. 1. Menentukan tujuan penilaian.
Sebelum melakukan penilaian, guru harus memastikan bahwa tujuan penilaian adalah untuk membandingkan performa siswa dalam satu kelompok. Penilaian acuan norma paling sesuai digunakan dalam konteks seleksi atau untuk melihat distribusi performa kelas secara umum. 2. Menyiapkan instrumen yang sesuai. Instrumen penilaian, seperti soal pilihan ganda atau tes tertulis, harus dirancang sedemikian rupa sehingga dapat memberikan distribusi hasil yang bervariasi. Soal harus memiliki tingkat kesulitan yang bervariasi agar dapat membedakan kemampuan peserta didik dengan baik. 3. Mengurutkan dan menganalisis skor. Setelah tes dilaksanakan, hasilnya harus diurutkan dari yang tertinggi hingga yang terendah. Analisis ini memberikan gambaran tentang posisi relatif masing-masing siswa dalam kelas. 4. Memberikan umpan balik. Meskipun penilaian acuan norma berfokus pada perbandingan, guru harus tetap memberikan umpan balik yang membantu peserta didik memahami di mana mereka bisa meningkatkan performa mereka. Umpan balik ini penting agar siswa tetap termotivasi untuk memperbaiki diri, terutama bagi yang berada di posisi bawah. 5. Menghindari stigmatisasi. Dalam penilaian acuan norma, penting untuk menghindari stigmatisasi terhadap siswa yang mendapat peringkat rendah. Brohart menekankan bahwa guru harus memperhatikan dampak psikologis dari perbandingan dan memastikan bahwa siswa memahami bahwa peringkat mereka hanya menunjukkan posisi relatif, bukan potensi atau nilai diri mereka secara keseluruhan. Mahasiswa yang saya banggakan, penilaian acuan norma memungkinkan kita untuk melihat posisi siswa dibandingkan dengan teman-teman dalam satu kelompok. Ini bisa menjadi alat yang berguna untuk memahami di mana posisi seorang siswa berada, namun ingatlah bahwa perbandingan ini hanyalah salah satu cara untuk mengukur performa. Namun yang lebih penting adalah bagaimana siswa kita memahami proses belajar dan terus meningkatkan diri, baik melalui pencapaian kompetensi yang telah ditentukan maupun melalui perbandingan performa dengan teman-teman lainnya. Siswa terus didorong untuk jangan berkecil hati jika berada di peringkat bawah, dan jangan cepat puas jika berada di peringkat atas. Siswa terus didorong untuk terus berusaha mencapai potensi terbaiknya. Demikian kita cukupkan pembelajaran kita hari ini. Semoga rekan-rekan tetap semangat dalam belajar, dan sampai jumpa di segmen berikutnya. Wassalamualaikum.